Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurdasari dari program studi kebidanan semester 2 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Maka dalam video ini saya akan membahas mengenai salah satu topik, yaitu adalah kebijakan dalam reformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Reformasi sistem pelayanan kesehatan adalah proses penataan kembali kebijakan, struktur, serta praktik dalam pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, keadilan, serta mutu pelayanan kesehatan. Nah, reformasi ini sangat penting dilakukan karena masih banyaknya kesenjangan akses pelayanan kesehatan, apalagi di wilayah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi guna memperkuat sistem kesehatan nasional. Tujuan dilakukan reformasi ini meliputi satu, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, yang kedua mengurangi kesenjangan pelayanan antar daerah, dan yang ketiga yaitu menjamin pembiayaan kesehatan secara menyeluruh melalui jaminan sosial, dan yang terakhir yaitu meningkatkan mutu serta keselamatan pelayanan kesehatan. Agar reformasi berjalan dengan optimal, maka pemerintah menetapkan berbagai kebijakan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mewajibkan tenaga kesehatan untuk melakukan registrasi serta sertifikasi ulang secara berkala, dan juga mewajibkan seluruh fasilitas layanan kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik untuk menyatukan data pasien agar terintegrasi secara nasional. Undang-undang ini juga memperkuat peran bidan, puskesmas, dan juga klinik sebagai layanan kesehatan primer. Selanjutnya yaitu adalah Permenkes nomor 18 tahun 2021 tentang praktik mandiri bidan. Peraturan ini mengatur tentang kewenangan bidan dalam menjalankan praktik mandiri secara legal, baik secara mandiri, kolaboratif, ataupun melalui rujukan. Bidan juga diwajibkan untuk melakukan dokumentasi pidana secara sistematis dan juga akurat. Selanjutnya yaitu adalah Permenkes nomor 75 tahun 2014 mengenai puskesmas. Peraturan ini menegaskan peran puskesmas sebagai pusat layanan primer yang berfokus pada upaya promotif dan juga preventif. Dalam hal ini, bidan berperan dalam kesehatan ibu dan juga anak dalam masyarakat. Reformasi juga mencakup digitalisasi layanan kesehatan. Salah satunya adalah Satu Sehat. Satu Sehat ini adalah platform integrasi data kesehatan masyarakat secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Di Satu Sehat ini memuat seluruh riwayat kesehatan pasien, mulai dari imunisasi, pengobatan, hingga rujukan dapat terhubung di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu juga ada sistem rute atau sistem informasi rujukan terintegrasi. Ini memudahkan proses rujukan pasien dari bidan ataupun puskesmas ke rumah sakit secara online dan juga efisien. Reformasi ini juga mendorong pengembangan telemedicine, yaitu konsultasi jarak jauh antara pasien dan juga tenaga medis. Salah satu hal terpenting dalam reformasi ini adalah integrasi layanan kesehatan pemerintah dan juga swasta. Nah, pasien yang berpindah dari klinik ke swasta ke pemerintah tetap bisa dilayani dengan data yang sama karena semuanya terhubung secara digital melalui Satu Sehat. Peran bidan semakin meluas dalam reformasi ini. Dulu peran bidan hanya terbatas secara klinis, sekarang peran bidan menjadi fungsi utama dalam pelayanan kesehatan primer. Contohnya yaitu adalah bidan dapat melakukan tindakan mandiri seperti mengedukasi menyusui, kemudian pemantauan tumbuh kembang anak, dan juga melakukan rujukan apabila ditemukan kasus yang di luar kewenangannya melalui sistem rujukan online. Bidan juga bertanggung jawab dalam melakukan dokumentasi secara lengkap dan juga sesuai standar, menggunakan format SOAP, partograf, serta register pelayanan. Selanjutnya, bidan juga harus melakukan evaluasi dengan membandingkan hasil akhir aktual dengan juga tujuan awal. Apabila belum tercapai, maka rencana asuhan dapat direvisi. Namun, jika sudah tercapai, maka dapat dikembangkan. Meskipun reformasi ini sangat bermanfaat, tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah belum meratanya akses internet di seluruh daerah, dan juga kurangnya pelatihan teknologi antar tenaga kesehatan, serta perbedaan kesiapan fasilitas antara desa dan juga wilayah kota. Tapi tantangan ini tetap bisa diatasi dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Harapan kita ke depannya adalah layanan kesehatan Indonesia menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih modern, lebih efektif, dan juga lebih inklusif, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan secara berkualitas dan juga adil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.